Maka oleh karenanya halal bihalal tuh ikhlas mengikhlaskan. Ketika bermaafan tidak hanya diucap Bapak Ibu, tapi diakui kesalahannya. Kalau dari saya sendiri, Ustadz itu asik banget, bisa ngajak kami bercanda, bisa membawa suasana yang lebih ceria lah pokoknya. Jadi nggak cuman ceramah doang, jadi kayak lebih hidup gitu. Terus kayak dari kebaikan Ustadz Zulkondri juga kayak membuat kami ini kagum banget bang. Jadi kayak ya sebelumnya kan Ustadz itu paling cuman datang dengan membawa tausiah agama, terus lalu kami jamu, lalu ya sudah dia pulang. Tapi dari Ustadz Zulkondri ini beda sekali. Pokoknya wow banget. Beda gitu dari yang lain. Apa yang beliau sampaikan betul-betul pas, sesuai dengan apa momen kita pada malam hari ini, yaitu halal bihalal, yang mana berkaitan dengan kita saling memaafkan antara sesama kita, terutama kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, karena terus terang kita yang paling banyak bersalah adalah kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Bapak Ibu tahu nggak dosa kita yang paling banyak sama siapa? Sama mak kita. Yang kedua sama bapak Ki. Yang ketiga sama guru Ki. Sosok Ustadz sungguh istimewa buat saya gitu. Saya pikir itu Ustadznya gimana, ternyata sangat menggugah ke hati saya. Oh, saya harus ingat kepada orang tua walaupun saya sudah tidak punya orang tua lagi, orang tua saya sudah meninggal. Saya tergugah, saya harus ingat kepada orang tua saya. Saya diingatkan harus minta maaf. Karena memang dosa-dosa saya sangat banyak kepada orang tua saya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Al Ustadz. Mama kita Bapak Ibu ya. Itu contoh ketika dia mengandung ya Bu ya. Benar gak Bu? Mengandung 9 bulan lebih itu. Itu merasakan sakit, betul Bu? Habis itu ketika melahirkan, hampir saja nyawa mak kita nih hilang. Habis itu menyusui kita kurang lebih 2 tahun lamanya. Di dalam diri kita ini ada darah mak kita Bapak Ibu. Maka jangan lupa pesan saya kepada seluruh jamaah gitu, yang masih ada orang tuanya. Kalau orang tuanya di Batam, minimal seminggu sekali datangilah orang tua itu, tengok wajahnya, bilang sama dia, mak, minta maaf ya mak ya, mungkin dari kecil, dari dulu saya ketika mak rawat, mak didik, saya banyak salah mak, minta maaf ya mak ya. Terus bilang kepadanya, mak terima kasih ya mak ya atas segala yang mak beri kepada saya. Ya, penyampaian Pak Ustadz sangat dia singkat tapi mengena. Nah, terus merangkul semua kalangan, anak ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak pun yang paling mengena lagi, sampai Pak Ustadznya tausiah sambil memberi kayak cenderamata. Jadi hal seperti itu jadi kenang-kenangan. Jadi orang itu keingat terus gitu loh. Nah, disitulah jadi momennya pasnya di situ. Paling bagus sih. Jarang-jarang ada tausiah Ustadz kayak gitu. Makanya itu ada nilai plusnya lah. Atas izin Allah Bapak Ibu, ini harta punya Allah, dititip-tipin ke saya. Makanya ketika saya datang, saya bukan tamu. Insya Allah saya berharap Bapak Ibu nerima saya dan kami semua menjadi saudara. Boleh? Atas bentuk rasa terima kasih kami Bapak Ibu, kami hadiahkan ini nanti gratis. Itu punya Allah, bukan punya Ustadz ya. Itu produk-produk ini kemarin ada yang dari India Bapak Ibu. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Berobat saya kasih hari ini. Insya Allah ada yang rematik, ada yang stroke, ada yang kolesterol, ada lain sebagainya. Insya Allah kalau Allah izinkan sembuh. Tapi yang menyembuhkan tetap Allah Bapak Ibu. Saya kasih gratis Bapak Ibu, sebagai bentuk rasa kasih
sayang dan terima kasih saya kepada Bapak Ibu karena sudah menerima kami hadir di tempat ini. Ya Bapak Ibu ya. Dan luar biasanya Ustadz ini benar-benar bisa memberikan contoh kepada kita semua itu dengan berbaginya luar biasa. Jadi mengajak juga anak-anak, ibu-ibu semuanya itu beliau senang dengan diberi pertanyaan lalu mendapatkan hadiah. Itu mungkin jadi nilai plus juga dalam dakwahnya. Jadi yang luar biasa yang saya kagum adalah dakwah mungkin di Majelis Nurul Yakin ini merangkul, mengajak para pemuda-pemuda yang mana pemuda ini adalah harapan bangsa yang bisa kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih mengajak jamaah anak-anak remaja yang pada notabene sekarang remaja itu banyak yang di pergaulan yang kurang baik. Nah dengan adanya mungkin dakwahnya ke remaja luar biasa, semoga kedepannya bisa lebih membawa anak remaja lebih banyak lagi. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ke depan bisa menggait anak-anak muda di sini jadi semangat untuk beribadah. Ya doa saya pribadi mungkin sukses lah, makin tambah jamaah, makin sangat dicintai dimanapun tempat berada. Harapan kami untuk Pak Ustadz sama seluruh tim dari Majelis Dzikir Nurul Yakin tetap semangat, ikhlas, istiqomah. Kami hanya bisa mendoakan semoga perjalanan dakwah Pak Ustadz beserta seluruh tim semoga mendapatkan kelancaran. Pak Ustadz dan seluruh tim Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan semoga langkah dakwah Allah ridhoi, serta setiap langkah di dalam perjuangan semoga ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya katakan terus maju, tingkatkan kreativitas dalam mengemas dakwah sehingga menjadi dakwah yang tidak membosankan. Yaitu semoga Allah memberikan cahaya ilmunya untuk meningkatkan dakwahnya. Pesan dan doa buat Ustadz Qadri itu, semoga Ustadznya selalu istiqomah dan eksis kan, selalu eksis dan semakin banyak yang menyukai kan, semakin banyak jamaahnya di mana-mana pun. Terus yang sebagai anak didiknya yang anak-anak sekarang kan, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak langkah beliau. Yang terutama bagi para remaja, untuk masa depan anak-anak remaja itu supaya jangan salah jalan, ya lebih luas lagi lah dakwahnya itu. Saya berharap dakwah seperti ini terus dilaksanakan dan berharap dakwahnya Ustadz ini benar-benar istiqomah, terus bisa mengajak para remaja ini ke jalan yang lebih positif gitu kan. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, panjang umur, istiqomah, diberikan kekuatan untuk terus membimbing kita umat-umat yang masih sangat membutuhkan ilmu-ilmu beliau. محمد نبينا
so